Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masyaallah. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah. Wa ma'na utawi manane asyhadu nyaksani ingsun la ilaha illa ilaha ora ana sesembahan kang hak disembah iku maujud illallahi angin Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah. Anta lama yen to weruh ngerti sapa sira wa ta'taqidalan nikotaken sapa sira wa tu'mina lan imanake sapa sira wa tusaddiqalan benerake sapa sira an ing sedune kelakuan la ma'buda ora ana kang den sembah bihaqqi kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallahi angin Allah sakliane Allah. Niki mangke bahas tauhid kalam di musyawarah terkait dengan makna la ilaha illallah. Makna yang terpopuler la ilaha illallah niku la ilaha ora ana pangeran, ora ana sesembahan kang wajib disembah illallah angin Gusti Allah. Jadi makna ini makna paling populer. Tapi kalau kita fahami akan memunculkan sebuah pemahaman yang keliru. Karena la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Berarti kalau kita pahami ada Tuhan lain yang tidak wajib disembah. Ada dua Tuhan. Nah, kita mengikuti makna tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Berarti memunculkan sebuah pemahaman ada Tuhan lain tapi tidak wajib disembah. Ini makna yang terpopuler dan ini akan tingkat kesalahannya kalau kita pahami itu sangat tinggi, karena memunculkan dua pemahaman ada dua Tuhan, yang satu tidak wajib disembah, yang satunya wajib disembah. Gitu. Kalau dipahami tidak ada Tuhan yang wajib, tidak ada orang pangeran kang wajib disembah illallah kecuali Allah. Berarti kan ada Tuhan yang tidak wajib disembah. Apa nggih? Tapi mana ini populer. Artinya populer ini biasa diucapkan, dilafadzkan oleh banyak orang. Tapi makna ini kalau dipahami, kalau kita tarik pada sebuah pemahaman akan memunculkan pemahaman bahwa ada Tuhan lain yang tidak wajib disembah. Ada sebuah ulama yang memaknai ini, ulama Imam sinten iki, ulama hakikat. Jadi
memanai la ilaha illallah itu ora ana wujud iku maujud illallahu saliyane Allah. Jadi tidak ada wujud kang wujud hakiki saliyane Allah. Imam Sanusi insyaallah. Imam Sanusi ini juga ada tarikatnya Imam Sanusi ini, tarikat Sanusi. Ulama hakikat ini ulama yang mungkin kalau kita tarik pada sebuah pemahaman lebih maknanya lebih benar dari makna yang populer sampai digunakan oleh banyak orang. Berarti alam semesta ini tidak ada contohnya ngeten, kita tarik pada sebuah pemahaman. Jadi bumi ini ada, butine ada niki menginjak di atas bumi. Berarti bumi niki kan wonten. Suatu yang ada itu tidak bisa dilenyapkan. Tapi dalam ilmu kalam itu ada dua inkana. Jadi ada dua sisi teng ilmu kalam itu ada dua sisi. Jadi sesuatu yang wujud itu mempunyai dua sisi. Bainal aradi wujud dan bainal adam. Jadi ada yang wujud suatu saat, ada suatu yang wujud itu ada kalanya suatu saat itu diwujudkan, ada kalanya suatu saat itu dilenyapkan. Contohnya bumi ini suatu saat akan dilenyapkan. Berarti bumi ini tidak mempunyai eksistensi. Jadi bumi ini wujudnya tidak hakiki. Dan ada yang belum wujud, putu ini belum wujud, tapi suatu saat Allah ada kemungkinan akan mewujudkan. Neraka pun juga demikian, karena ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa neraka ini dereng diwujudkan. Jadi suatu saat nanti Allah akan mewujudkan. Inkana adam di dalam ilmu kalam, suatu yang wujud itu mempunyai dua sisi. Suatu saat akan diwujudkan, yang ada suatu saat akan dilenyapkan, yang belum wujud suatu saat juga akan diwujudkan. Nah, ini dalam pemahaman dalam ilmu. Jadi bumi ini ada, itu suatu saat juga akan dilenyapkan. Dan neraka pun yang belum, contohnya dalam bayangan manusia itu, neraka itu belum kita lewati. Itu suatu saat juga akan diwujudkan, ada kemungkinan juga tidak diwujudkan, kan ngoten. Jadi putu niku nggih anak, jenengan punya anak lagi putu niku suatu saat juga akan diwujudkan, dan yang ada pun suatu saat juga akan dilenyapkan. Contohnya bumi. Berarti kalau kita kembali pada makna ora ono wujud iku maujud illallahu sa'liyane Allah, berarti wujud yang hakiki itu sebenarnya hanya Allah. Bumi niki hanya suatu saat akan dilenyapkan, dan neraka pun
belum tentu atau suatu saat akan diwujudkan. Jadi alam raya ini tidak ada wujud yang hakiki illallahu sa'liyane Allah. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang hakiki sa'liyane Allah. Jadi kaya bumi, awake dhewe dan semuanya yang ada di alam ini iki bahasane nggih ora penting bahasanya. Karena kita dapat bayangkan ketika bumi tidak ada, ternyata ada planet lain, planet Mars, planet Pluto dan sebagainya. Dan kita dapat bayangkan ketika bumi ini tidak membutuhkan sebuah tanaman, air dan sebagainya, Allah juga menciptakan makhluk yang tidak butuh itu, malaikat dan sebagainya. Berarti di alam semesta ini yang mempunyai wujud hakiki, mempunyai wujud hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bulat kalam ini nggih kula boten saged paham betul. Makanya kula nyuwun senior niki nglupuk niki kan ngoten niki. Jadi ketika nanti salah kersane sing ngalim-ngalim niku sing benerne. Kula balen malih. Makna la ilaha illallah menurut Imam Sanusi dalam kitabnya kilat kuning ini kayak foto angel ngomongin barohin terus nggih. Barohin. Jadi la ilaha illallah beliau memanakan tidak ada wujud iku maujud illallahu sa'liyane Allah. Berarti artinya wujud yang hakiki itu hanya Allah. Di alam semesta ini yang wujud yang hakiki itu namung Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini ada, kenapa ada? Karena bumi ini ada, kenapa ada? Padahal sesuatu yang ada itu tidak bisa dilenyapkan. Satu yang wujud itu ya wujud terus. Tapi bumi ini satu saat dilenyapkan karena dalam ilmu kalam itu inkana adaman ini mempunyai dua sisi. Jadi sesuatu yang wujud itu mempunyai dua sisi. Ada kalanya nanti suatu saat yang sudah ada akan dilenyapkan, yang belum ada akan diwujudkan. Lone bumi niki suatu saat juga akan dilenyapkan, dan anak Adam cucu niki yang belum lahir itu suatu saat juga akan diwujudkan. Jadi wujud sakliyane, wujud hakiki sakliyane Allah niku mboten. Nah, kalau dikatakan wujud yang paling hakiki niku Allah, berarti yang lainnya itu gak berarti, bisa dikatakan gak mempunyai arti, tidak mempunyai arti. Nyifati Allah niku sing paling gampang niku Khalik. Jadi dalam surat, jadi Khalik itu pencipta. Pencipta itu berarti mewujudkan yang sebelumnya tidak ada, mewujudkan yang sebelumnya tidak ada. Dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah mewujudkan, mengenalkan
pertama kali kepada makhluknya itu pencipta. Pencipta itu menciptakan sebelumnya ada, yang sebelumnya tidak ada malah ada, itu pencipta. Kalau kita sudah bisa mencapai pemahaman bahwa wujud yang hakiki manai lafaz la ilaha illallah, ora ana wujud iku maujud saliyane Allah, tidak ada wujud, yang hakikatnya wujud itu hanya Allah. Hakikatnya wujud itu hanya Allah, berarti nek ngomong hakikat wujud itu cuma yang hakikat wujud itu hanya dipunyai oleh Allah. Berarti yang lain yang ada di alam semesta ini berarti tidak mempunyai, tidak berarti, bahasanya kan ngoten. Nek ngomong tidak berarti dhewe sebagai makhluk ya nek iso manai kalau lafaz la ilaha illallah sesuai dengan apa yang dimaknai oleh Imam Sanusi niki, sing enak iki namung Allah tok berarti ning alam semesta ini. Jadi jenengan melakukan apapun itu ya mergo krana Gusti Allah, tidak karena yang lain. Nek wis sampean iso manani niki ya surga mesti, makan surga mesti, jenengan mesti masuk surga, itu pasti, karena sesuatu yang belum diwujudkan satu saat itu mungkin diwujudkan, dan satu saat mungkin juga tidak diwujudkan. Kayak putu ini kan nggih ngoten, suatu saat anake sampean niku putune sampean itu suatu saat bisa diwujudkan dan suatu saat juga tidak diwujudkan. Ada kemungkinan nanti semuanya sampean sak keluarga mati, berarti kan putu itu tidak diwujudkan. Nah, dikatakan bahwa tidak ada wujud yang hakiki selain Allah, yang lainnya itu tidak mempunyai arti, berarti kan neraka itu kemungkinan juga tidak diwujudkan. Ada, tapi di ayat lain Allah juga sudah menyampaikan bahwa neraka itu kekal, surga itu kekal. Tapi kekalnya surga itu bukan karena dia berdiri sendiri, tapi karena irodai Gusti Allah. Kayak bumi ini karena bumi ini tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri, makanya satu saat dilenyapkan. Dan putu itu juga tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan dirinya sendiri. Berarti kan kalau kita kembali pada lafaz yang dimaknai oleh Imam Sanusi bahwa wujud yang paling hakiki itu hanya Allah. Jadi di alam semesta itu tidak ada di alam semesta ini wujud yang hakiki saliyane Allah. Karena semuanya suatu saat bisa dilenyapkan dan suatu saat juga akan diwujudkan. Nek ngomong ngono tidak ana wujud sing hakiki berarti ya orang mempunyai arti. Bumi ini juga duwe arti, sesuatu yang belum diwujudkan karena tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri juga tidak mempunyai arti. Arti yang paling penting itu berarti yang menjadi yang statusnya wajibul wujud itu namung Allah. Namung Allah sing mempunyai wajibul wujud.
Di Allah niki wajib, wujude Allah niki wajib. Arahe ngeten, arahe bulet niki wae. Arahe bulet niki wae ngeten. Jadi wujude Allah niku hak wonten. Sampeyan iso meyakini bahwa wujud Allah niku bener onone dalam melakukan sebuah aktivitas itu arahe krana kersane Gusti Allah. Krana kersane Gusti Allah. Menjalankan dugi teng mriki mergane Allah perintahne melakukan nyambut gawe mergo Allah perintahne ngokokne kopi kancane mergo kersane Allah kan. Di arahe blete niki nah semuanya tertuju melakukan semua kegiatan karena Allah nggih. Sing enak kan malih karek jenengan kalih Allah. Ngoten. Sing enak kan malih ngoten. Sak beling-belingnya sampean wis nakal ngalor itu tapi sampean memiliki keyakinan kuat bahwa wujud sing paling hakiki wujud paling hakiki niku Allah nggih. Teng hikam niku diceritakne ngaten. Jadi Allah menciptakan bumi ini 7 lapis. Nah, ngomong 7 lapis berarti kan wedit. Kalau dilihat dari atas, berarti nek kaya sampean niki kelasé kan kur sak titik. Kelasé sampean niku sak titik. Kelasé sampean sak titik dipadakne padha ambek semut. Semut sing nakal akan mencoba merubuhkan sebuah bangunan yang kokoh. Berarti sak nakale semut niku berat orang mempunyai arti sama sekali tuh terkait dengan akan merubuhkan sebuah bangunan yang besar. Artinya ngaten. Ketika jenengan bisa meyakini bahwa husnudzon tenggone ngersane Allah, nah Gusti Allah itu Ar-Rahman Rahim karena sifat yang sering diperkenalkan, sering disebut niku Rahman Rahim. Sak nakale sampean nek jenengan husnudzon kalih Gusti Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Tinggi, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Sak nakale sampean nek sampean meyakini husnudzon jenengan gede banget kalian Allah, iku iso ndadekne surga sak nakale sampean. Iku teng ekstrim niku pahaman ekstrim niku. Wis sampean korupsi pirang miliar karena sampean wis ditangkleti kali Gusti Allah. Sampean korupsi berapa miliar? 3 miliar pasti. Kalau butuh korupsi gitu niku namung kertas. Dina apa butuh kertas. Gambarane teng hikam ngoten niku. Husnudzon itu akan membawa kita pada surga. Intinya kan nek ngomong di taraf dalam taraf tingkat syariat ngomongi kan mesti nek gak neraka surga. Tapi nek ade ngomong ilmu hakikat, ilmu marifat butuh ade niki namung nyedek nang Gusti Allah. Surga neraka niku ora penting. Wonten malih cerita ngaten. Ada niki cerita nih, tapi ceritanya ulama
Nggih, insyaallah leres. Ada orang yang orang apa syariat, ngomongannya kelasnya itu syariat. Dia tidak pernah melakukan maksiat dan selalu bertakwa kepada Allah. Terus ditanggapi kali Gusti Allah, we nyawonekin kok we nyawon nang surga. Nggih, kula teng donya mboten nate lakoni maksiat, kula taat terus panjenengan Gusti. Pirang tahun umurmu pirang tahun? 80 tahun. Ya wis kono mlebu surga 80 tahun. Protes deh. Lho kok 80 tahun Gusti? Lah tapi melakukan sebuah amal karena butuhe kan hanya surga. Lha Gusti jenengan cobane jenengan ku kekal. Ya kekal bagi wong sing karena rahmat saya. Nah, awakmu itu di dunia ketika melakukan beramal itu kan butuh itu tidak mencari rahmati Gusti Allah, tapi mencari surga. Akhirnya untuk surga sesuai dengan amalnya yang diniatinya. Jadi nek iso ade niki kaya apa belinge dhewe niku kudu yakin bener nek Gusti Allah itu gede pangapurane. Jadi aja sampai sampean pikiran aku di sepuro gak ya karo Gusti Allah. Aja sampai. Sampeyan yakin Gusti Allah itu Maha Pengampun. Makanya Gusti Allah pun juga sudah menyampaikan kepada Rasulullah, Muhammad, amono nyang umatmu tak tulis neng aras, rahmatku luwih gede daripada godop, daripada godop nesuku. Jadi itu yang coba jenengan pegang, artinya jenengan kuceli apa yang disampaikan firman Allah, apa yang disampaikan Allah tentang Kanjeng Nabi niku sangat kuceli. Jadi rahmati Gusti Allah itu lebih gede saka godobe. Nek sampean bisa meyakini bahwa Allah itu maha welas, Allah itu maha ngesakne ngasih, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar. Nek sampean bisa meyakini itu, insya Allah itu akan membawa ada kebaikan daripada sampean keweden salatku diterima apa ora ya, iki sah apa ya. Daripada ngoten berarti kan sampean hitungane menurut kitab-kitab hakikat padha ae sampean itu tidak mengakui tidak mengakui Maha Pengampun Gusti Allah. Tergolong wong sing sombong. Kadang sementing niku jenengan niku bisa meyakini bahwa Allah iki wapian, wis ngoten tok. Allah itu wapian sak nakal-nakale semen. Sak maksiat-maksiate jenengan sak wis sak supaya nakal fasik ngoten nggih. Salah-salah tapi ya melakukan sebuah kemaksiatan. Tapi coba jenengan tanamkan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Rahman Rahim, Ghafur. Insya Allah husnudzon sampeyan itu akan membawa sebuah kebaikan. Cerita-cerita kathah